Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya bantuan sosial PKH BPNT cair kembali besok Senin tanggal 17 April tahun 2023 melalui PT Pos Indonesia. Teman-teman yang merupakan KPM PKH BPNT wajib mengetahui informasi ini, baik yang sedang menunggu pencairan PKH tahap kedua, BPNT tahap 3 dan 4, ataupun teman-teman yang menunggu pencairan PKH tahap pertama, BPNT tahap pertama dan kedua. Sebelum kita jabarkan lebih lanjut, bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami, jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan updatean berkaitan tentang informasi bantuan sosial. Oke teman-teman, kita kembali mendapatkan kabar gembira di mana PT Pos tentu masih menyalurkan dana bantuan sosial berupa PKH dan BPNT masih berlanjut hingga H-1 menjelang Lebaran tahun 2023. Dan tentu bantuan sembako atau BPNT dan PKH ini diberikan kepada 3,2 juta keluarga sebelum Lebaran. Dan juga teman-teman, PT Pos Indonesia memastikan penyaluran bantuan sosial BPNT dan PKH untuk 3,2 juta penerima ini akan rampung sebelum Lebaran tahun 2023. Dan hal ini juga sejalan dengan penyampaian dari Bapak Faisal yang merupakan Direktur Utama PT Pos Indonesia. Beliau menyampaikan pihaknya ditugaskan kembali oleh Kementerian Sosial untuk menyalurkan di tahap pertama kepada 1,1 juta KPM untuk 83 kabupaten kota di Indonesia. Dan dari 1,1 juta KPM, kita mendapatkan penambahan total menjadi 3,1 juta, hampir 3,2 juta penerima kata beliau. Dan sampai hari ini sudah disalurkan sekitar 80%. Dan tentu masih ada waktu ya teman-teman untuk dapat diselesaikan semuanya menjelang Lebaran nanti. Dan dari data tersebut, selanjutnya Kementerian Sosial menambah lagi jumlah alokasi KPM menjadi total 4,5 juta penerima. Nah, namun Bapak Faisal ini menyebutkan penambahan data KPM yang diterima belakangan akan mulai dibayarkan setelah Lebaran atau H+3 karena waktu yang sangat mepet. Nah, di mana tentu hal ini untuk mengantisipasi mudik, libur nasional, karena jika dipaksakan tetap dilakukan penyaluran tentu tidak akan efektif. Dan teman-teman, sebanyak 4,5 juta KPM tersebut dialokasikan lebih banyak lagi dari yang semula 83 kabupaten atau kota termasuk wilayah 3T, namun menjadi 514 kota kabupaten yang tersebar di seluruh daerah. Dan keuntungan dari penyaluran bantuan sosial melalui PT Pos ini juga sudah diungkapkan oleh Bapak Faisal, di mana PT Pos sendiri melakukan pembaharuan dalam teknologi perekaman data penerima bantuan sosial, yaitu menggunakan teknologi AI untuk memastikan keakuratan data. Nah, jadi beliau di sini mengambil kebijakan tersebut atau tepatnya PT Pos mengambil kebijakan terhadap pembaharuan dengan menggunakan teknologi perekaman data penerima bantuan sosial ini berdasarkan pengalaman pada tahun 2022, di mana saat itu PT Pos masih melakukan perekaman atau kembali terpaksa melakukan pengulangan perekaman data yang cukup masif dengan alasan ternyata perekaman data khususnya foto rumah kurang akurat. Jadi, baik kualitas fotonya, akurasi fotonya, dan geotagingnya itu kurang akurat menurut beliau. Dan perekaman ulang itu pun tentu memakan banyak waktu dan biaya kembali. Nah, jadi teman-teman dengan bantuan teknologi ini, PT Pos optimis tentunya data yang diterima akan jauh lebih akurat.
Dan selain menggunakan teknologi tersebut untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial, PT Pos Indonesia menambah kembali jumlah petugas juru bayar dan memperpanjang waktu pelayanan agar KPM dapat menerima haknya sebelum Lebaran tahun 2023. Oke teman-teman, jadi untuk pencairan bantuan PKH tahap kedua BPNT tahap 3 dan tahap keempat melalui PT Pos tentu akan dilakukan setelah semua PKH tahap pertama, BPNT tahap pertama dan kedua semuanya sudah disalurkan. Nah maka dari itu semoga semuanya lancar dan teman-teman dapat menerima segera bantuan PKH tahap kedua, BPNT tahap 3 dan tahap 4-nya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.